Pada tahun 2016, tepat saat kejadian malam itu, seluruh orang-orang di sini mencari Herman. Hasilnya nihil. Hello everyone, sebelum masuk ke ceritanya, aku mau tanya dulu nih. Di antara kalian, ada nggak yang pernah lewat kawasan pabrik saat malam hari? Entah itu pabrik tekstil, gudang, atau kawasan industri yang sudah sepi setelah jam kerja selesai. Kalau siang, tempat-tempat seperti itu terlihat biasa saja. Orang lalu lalang, suara mesin terdengar dari mana-mana. Truk masuk membawa barang. Tapi begitu malam tiba, suasananya langsung berubah. Dan entah kenapa, tempat seperti itu selalu punya suasana yang berbeda. Apalagi kalau pabriknya sudah lama berdiri. Kisah yang akan aku ceritakan malam ini datang dari seorang penjaga malam yang pernah bekerja di sebuah pabrik tua. Awalnya dia mengira semua cerita yang beredar di sana cuman bumbu obrolan pekerja. Sampai suatu malam, dia mendengar suara mesin menyala dari sebuah gedung yang seharusnya sudah kosong sejak bertahun-tahun lalu. Baiklah, kita mulai ceritanya. Nama kita samarkan, sebut saja Arif. Kejadian ini terjadi pada tahun 2019 di sebuah kawasan industri yang berada di pinggiran kota. Nama pabrik dan lokasi sengaja disamarkan atas permintaan beliau. Saat itu, Arif berusia 27 tahun. Dia baru saja diterima bekerja sebagai petugas keamanan malam di sebuah pabrik tekstil yang sudah beroperasi selama puluhan tahun. Pabrik itu cukup besar dari gerbang depan sampai ke bangunan paling belakang. Jaraknya hampir beberapa ratus meter. Di dalam area pabrik, terdapat beberapa gedung produksi, gudang penyimpanan bahan baku, area parkir truk, bengkel perawatan mesin, dan satu bangunan tua yang sudah lama tidak digunakan. Bangunan terakhir inilah yang nantinya akan menjadi pusat dari semua kejadian. Tapi saat pertama kali datang, Arif sama sekali tidak tahu soal itu. Yang dia pikirkan waktu itu cuma satu. Dia butuh pekerjaan untuk membiayai ayahnya yang sedang sakit dan adiknya yang masih bersekolah. Dan pekerjaan sebagai satpam malam dengan gaji tetap terasa seperti kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Hari pertama bekerja, berjalan biasa saja. Arif dikenalkan kepada beberapa petugas keamanan lain yang sudah lebih lama bertugas. Ada Pak Darto, kepala regu yang usianya hampir 50 tahun. Ada juga Rahmat dan Yudi yang sama-sama bertugas di shift malam. Malam pertama dilewati dengan berkeliling area pabrik sambil belajar mengenali setiap sudut bangunan. Menurut Arif, suasana pabrik itu sebenarnya cukup nyaman. Lampu penerangan cukup untuk menyinari lorong-lorong dan tempat yang gelap. Pos keamanan juga terawat dengan rapi. Pokoknya nggak ada kesan-kesan menyeramkan seperti yang sering muncul di film-film horor. Sampai pada malam ketiga, saat mereka sedang duduk di pos keamanan sambil minum kopi, tiba-tiba Arif melihat sesuatu yang membuatnya penasaran. Di denah area pabrik yang tergantung di dinding, ada satu bangunan yang diberi tanda silang merah besar. Bangunan itu berada paling belakang, terpisah dari gedung-gedung lain. Arif menunjuk ke arah denah itu dan menanyakan kepada Pak Darto, "Pak, itu gedung apa yang diberi tanda silang?" Pak Darto lalu menjawab, "Pokoknya, kalau patroli malam, nggak usah masuk ke sana." Mendengar jawaban Pak Darto, justru membuat Arif semakin penasaran. Karena selama 3 hari bekerja, dia belum pernah melihat ada area pabrik yang dilarang untuk diperiksa. Bukankah tugas satpam memang memastikan seluruh area aman? Tapi malam itu, tidak ada yang mau menjelaskan lebih jauh. Rahmat yang ada di situ pun memilih diam. Yudi malah mengganti topik pembicaraan, seolah-olah mereka memang tidak ingin membahas bangunan tersebut. Dan sejak malam itu, Arif mulai memperhatikan sesuatu setiap kali patroli melewati jalur belakang pabrik. Tidak ada satupun petugas keamanan yang mau berjalan terlalu dekat dengan gudang lama itu. Mereka selalu mengambil jalur memutar, padahal jalur itu lebih jauh jaraknya. Awalnya, Arif menganggap itu cuma kebiasaan aneh para senior. Sampai beberapa hari kemudian, dia melihat sendiri sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dan itulah awal dari semua kejadian yang akan mengubah cara pandangnya terhadap tempat itu. Malam-malam berikutnya berjalan seperti biasa. Arif mulai hafal ritme pekerjaan di pabrik itu. Jam 7 malam, pergantian shift.
jam 9 patroli pertama, dan jam 12 malam patroli kedua. Lalu menjelang subuh, mereka biasanya berkeliling sekali lagi sebelum pekerja si pagi mulai berdatangan. Semakin lama bekerja di sana, Arif semakin mengenal hampir seluruh sudut pabrik, mulai dari area produksi, gudang bahan baku, bengkel mesin, sampai tempat parkir truk yang sangat luas. Hampir semuanya pernah didatangi, kecuali satu tempat, gudang lama yang berada di bagian paling belakang. Anehnya, semakin sering Arif melihat bangunan itu, semakin besar rasa penasarannya. Bukan karena bentuknya yang menyeramkan, malah justru sebaliknya. Dari bangunan itu terlihat biasa saja, sebuah gedung tua, 2 lantai dengan cat yang sudah memudar. Beberapa jendelanya pecah, atap sengnya tampak berkarat. Rumput liar tumbuh di sekeliling bangunan. Kalau dilihat sekilas, gudang itu cuma terlihat seperti bangunan yang sudah lama ditinggalkan. Tapi sikap para petugas, keamanan terhadap tempat itu terasa aneh. Suatu malam, saat patroli bersama Rahmat, Arif kembali mencoba bertanya, "Mat, sebenarnya kenapa sih gudang belakang itu ditutup?" Rahmat yang sedang berjalan sambil memainkan senter, hanya menjawab singkat, udah lama nggak dipakai. Udah nggak usah dipermasalahin. Kita fokus sama job list kita aja. Jawaban itu justru membuat Arif makin bingung. Karena selama ini, Rahmat dikenal sebagai orang yang santai dan suka bercanda. Tapi setiap pembicaraan mengarah ke gudang lama, ekspresinya selalu berubah. Seolah ada sesuatu yang membuatnya nggak nyaman. Dan beberapa hari kemudian, Arif mendapat kesempatan berbicara dengan salah satu karyawan paling senior di pabrik itu. Namanya Pak Saman. Usianya sudah lebih dari 60 tahun. Beliau bekerja di sana sejak pabrik itu pertama kali dibangun. Saat jam istirahat, Arif memberanikan diri bertanya, "Pak, gudang belakang itu dulunya buat apa?" Pak Saman yang sedang minum teh berhenti sesaat kayak orang lagi kaget. Pak Saman lalu menjelaskan kalau itu dulunya gedung produksi benang. Karena dulunya pernah ada kecelakaan kerja sampai orangnya meninggal dunia. Mendengar jawaban itu, menurut Arif masih masuk akal. Pabrik tua memang sering memiliki riwayat kecelakaan kerja. Tapi yang membuatnya heran adalah reaksi Pak Saman selanjutnya. Beliau tiba-tiba menatap Arif serius, lalu memberitahukan, "Kalau kamu lagi jaga malam, jangan terlalu penasaran sama gedung itu. Intinya, jangan pernah penasaran sama gedung itu." Lalu Pak Saman pergi. Malam harinya, saat patroli kedua sekitar pukul 12:30 dini hari, Arif kembali melewati jalur belakang pabrik. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Saat itulah Arif melihat sesuatu. Awalnya dia mengira dirinya salah lihat. Di salah satu jendela lantai 2 gudang lama, ada sedikit cahaya, tapi sangat redup. Kebayang nggak? Cahaya kecil yang dikit gitu, seperti lampu neon yang hampir mati. Di situ, Arif berhenti berjalan, terus ngeliat ke arah cahaya itu, sambil mempertanyakan. Kata Pak Saman itu gedung lama yang udah nggak kepake, tapi kenapa ada cahaya lampu? Bahkan, sampai Arif mengucek matanya cuman buat mastiin dia lagi nggak mimpi. Disinilah Arif yang kebingungan lalu memanggil Rahmat, buat ngasih tahu kalau di gedung itu ada cahaya. Pas Rahmat lihat cahaya itu, dia langsung terdiam dengan tatapan aneh, bahkan wajahnya sampai pucat. Rahmat langsung buru-buru ngajak pergi, karena takut terjadi apa-apa sama mereka. Hampir seperti orang yang sedang menghindari sesuatu. Sepanjang perjalanan menuju pos keamanan, Rahmat tidak mengucapkan satu kata pun. Dan untuk pertama kalinya, sejak bekerja di sana, Arif mulai merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh semua orang. Sesuatu yang berkaitan dengan gudang tua di belakang pabrik itu. Sesuatu yang tidak pernah ingin mereka ceritakan. Sejak melihat cahaya kemarin di gudang lama itu, Arif mulai memperhatikan bangunan tersebut lebih sering. Awalnya dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Mungkin memang ada lampu yang belum dicabut. Mungkin atau ada pantulan cahaya dari bangunan lain. Atau mungkin matanya saja yang salah lihat. Tapi ada satu hal yang terus mengganggunya.
reaksi Rahmat malam itu. Kalau memang tidak ada apa-apa, kenapa Rahmat terlihat begitu panik? Kenapa wajahnya langsung pucat saat melihat ke arah gudang? Dan yang paling aneh, kenapa dia bilang, itu bukan lampu. Kalau bukan lampu, lalu apa? Pertanyaan itu terus berputar di kepala Arif selama berhari-hari, sampai akhirnya suatu malam dia mendapat jawaban pertama. Walaupun jawaban itu justru membuat semuanya terasa lebih aneh. Malam itu hujan turun cukup deras. Patroli kedua dibatalkan sementara karena beberapa area pabrik tergenang air. Arif, Rahmat, dan Pak Darto akhirnya hanya duduk di pos keamanan sambil menunggu hujan reda. Suasana cukup santai. Mereka minum kopi, merokok, dan sesekali membahas pertandingan sepak bola. Sampai tiba-tiba listrik padam. Seluruh area pabrik langsung gelap. Untungnya ada genset otomatis menyala beberapa detik kemudian. Lampu-lampu kembali hidup. Namun, dalam beberapa detik saat pabrik benar-benar gelap itulah Pak Darto tanpa sengaja mengucapkan sesuatu. Seolah baru sadar telah mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya. Nah, disinilah Arif menanyakan perihal tentang gedung itu karena sudah lama penasaran dengan memanfaatkan momen tersebut. Pak, memangnya pernah ada kejadian waktu listrik mati, kata Arif. Pak Darto tidak langsung menjawab. Beliau hanya mengisap rokok secara perlahan. Arif menunggu jawaban dari Pak Darto. Begitupun dengan Rahmat yang hanya bisa terdiam. Suasana mendadak terasa berbeda. Beberapa saat kemudian, Pak Darto akhirnya berbicara. Dulu ada penjaga malam sebelum kamu, namanya Herman. Dulu dia sering nanya juga soal gedung lama. Pak Darto memandang ke arah jendela yang menghadap halaman belakang. Suatu malam, saat dia patroli sendirian, dia bilang ada orang di lantai 2 gedung. Herman lapor kalau ada bayangan orang berdiri di jendela. Herman yang penasaran lalu ngecek ke gedung itu, nggak ada siapa-siapa. Namun besoknya dia lihat lagi orang tersebut di gedung itu. Lama-lama, dia mulai patroli ke gedung itu sendirian. Sampai keesokan harinya, Herman menghilang. Pada tahun 2016, tepat saat kejadian malam itu, seluruh orang-orang di sini mencari Herman. Hasilnya nihil. Bahkan, sampai-sampai lapor polisi juga nggak ada kabar. Mendengar cerita tersebut, Arif masih berpikir logis. Mungkin Herman ini kabur, atau mungkin punya masalah pribadi. Mungkin sengaja menghilang. Tapi ada salah satu hal yang membuat cerita itu terasa ganjil. Kalau memang begitu, kenapa tidak ada satupun orang yang mau membahasnya? Kenapa semua orang di pabrik seolah sepakat untuk melupakan kejadian itu? Saat Arif hendak bertanya lagi, tiba-tiba terdengar suara dari radio komunikasi di atas meja. Semua langsung menoleh. Radio itu menyala sendiri, padahal tidak ada panggilan masuk. Suara statis panjang memenuhi ruangan. Pak Darto langsung meraih radio tersebut. Pos 1, pos 2, ada yang masuk? Tidak ada jawaban. Hanya suara radio, tidak ada yang berbicara. Lalu, di antara suara gangguan itu, Arif merasa mendengar sesuatu. Sangat pelan, seperti suara seseorang yang sedang berbicara meminta tolong. Arif langsung menegakkan badan. Pak Darto menoleh. Bapak dengar? Dengar apa? Tadi ada suara. Rahmat juga terlihat bingung. Suara apa? Arif menatap radio itu. Di antara suara statis tadi, ada seseorang yang berbisik meminta tolong. Dan suara itu terdengar seperti berasal dari dalam gudang lama. Arif masih menatap radio komunikasi yang ada di atas meja. Suara statis tadi sudah hilang, tapi kalimat yang dia dengar masih terngiang-ngiang di kepalanya. Kalau suasana pos keamanan tidak sedang sesunyi itu, mungkin Arif juga bakal mengira dirinya salah dengar. Tapi bukan cuma itu yang membuat dia merinding. Beberapa detik sebelum suara tersebut muncul, radio itu tidak menunjukkan tanda-tanda sedang menerima panggilan. Bahkan, lampu indikatornya juga tidak menyala. Bahkan,
Pak Darto masih memegang radio itu sambil membolak-baliknya. Mungkin gangguan sinyal, kata Pak Darto. Sampai akhirnya, hujan mulai mereda sekitar pukul 2 dini hari. Patroli kembali dilakukan. Pak Darto meminta Arif dan Rahmat memeriksa area depan terlebih dahulu. Mereka berjalan mengelilingi gedung produksi, memeriksa pintu dan pagar satu persatu. Semuanya aman, tidak ada yang aneh. Tapi ketika mereka hampir selesai, Arif kembali melihat ke arah belakang, ke arah gedung lama. Entah kenapa malam itu, bangunan tersebut terasa berbeda. Arif mencoba mengingat cerita Pak Darto tentang Herman, penjaga malam yang hilang pada tahun 2016. Terakhir terlihat di sekitar gudang itu. Tiba-tiba, Rahmat menepuk bahunya. Jangan diliatin terus. Kamu baru beberapa minggu kerja di sini. Percaya sama aku. Kalau ada sesuatu di tempat itu, jangan dicari, kata Rahmat. Mereka pun kembali ke pos. Tapi malam itu Arif tidak bisa tidur bukan karena takut. Justru karena semakin penasaran. Dia mulai berpikir tentang satu hal. Kalau Herman memang hilang di sekitar gedung itu, sebenarnya apa yang dia cari sampai berani datang ke sana berkali-kali? Dan kenapa tidak ada satu orang pun yang mau mencari tahu? Keesokan harinya, sebelum pulang, Arif menyempatkan bertemu dengan Pak Saman di kantin. Arif kembali menanyakan Herman. Kali ini Pak Saman tidak menghindar. Beliau malah terdiam cukup lama. Kamu sudah dengar cerita Herman? Tanya Pak Saman. Iya Pak, siapa yang cerita? Pak Darto, kata Arif. Berarti sekarang kamu mulai penasaran. Ya gimana Pak? Orangnya hilang, lalu sebenarnya apa yang terjadi? Arif menjawab seperti itu. Di sini Pak Saman langsung menjawab spontan. Saya nggak tahu. Saya benar-benar nggak tahu. Arif memperhatikan wajah Pak Saman. Ada sesuatu yang berbeda. Seperti orang yang sebenarnya tahu lebih banyak, tapi memilih tidak mengatakannya. Akhirnya, Pak Saman hanya berkata, kalau kamu mau bertahan kerja di sini, ikuti aturan. Kalau patroli jangan pernah sendirian. Jangan masuk gedung lama. Kalau kamu dengar suara orang memanggil dari sana, jangan pernah dijawab sepatah kata pun. Setelah mengatakan itu, Pak Saman pergi. Dan untuk pertama kalinya Arif merasa bahwa larangan tersebut bukan sekedar cerita untuk menakut-nakuti karyawan baru. Ada alasan kenapa semua orang begitu takut dengan gudang itu. Malam berikutnya, Arif kembali masuk shift malam. Kali ini, dia berusaha tidak memikirkan gedung lama. Dia menjalankan pekerjaannya seperti biasa. Patroli pertama aman, patroli kedua juga aman. Sampai sekitar pukul 01:40 dini hari. Saat Arif sedang duduk sendirian di pos, radio komunikasi yang terletak di sebelahnya tiba-tiba berbunyi kembali. Arif langsung menoleh radio itu karena kembali menyala, padahal tidak ada siapa-siapa yang menekan tombolnya. Arif mengambil radio tersebut. Pos 1, ada apa? Pos 1, halo, halo. Ketika Arif mulai berbicara kepada radio itu, namun tidak ada jawaban, hanya suara gangguan, lalu terdengar sesuatu sangat pelan. Kali ini lebih jelas daripada malam sebelumnya. Ada seseorang yang meminta tolong. Dia langsung melihat radio itu. Arif spontan menanyakan, kamu siapa? Tidak ada jawaban. Arif teringat pesan Pak Saman. Kalau dengar suara orang memanggil dari sana, jangan pernah dijawab sepatah kata pun. Tapi sebelum Arif sempat mematikan radio, terdengar suara lain. Bahkan bukan dari radio, melainkan dari arah belakang pabrik. Suara benda seperti besi jatuh. Arif langsung berdiri karena suara itu sangat jelas sekali. Datangnya dari arah gedung lama. Beberapa detik kemudian terdengar lagi, seperti suara barang jatuh. Kali ini seperti sesuatu sedang dipukul dari dalam bangunan. Arif lalu mengambil senter. Dia berjalan keluar dari pos. Beberapa langkah, dia berhenti. Karena dari kejauhan, salah satu pintu gudang lama terlihat terbuka. Padahal, sepanjang dia bekerja di sana, pintu itu selalu tertutup.
Dan sebelum dia sempat memanggil Rahmat atau Pak Darto, dari dalam gudang terdengar suara seseorang memanggil. Suara itu bahkan terdengar lagi dan lebih jelas kali ini. Seperti seseorang yang memanggil dan meminta tolong. Arif mengenali suara tersebut, suara yang sama seperti di radio. Dan tanpa sadar, Arif melangkahkan kakinya menuju gudang lama.